Tapi sebelum ada tanya jawab ingin saya sampaikan kembali tanggal 25 monggo yang tanggal 25 hari Senin karena saya tahunya tanggal 24 hari Minggu. Oke ya, asik kan? Asik. Ada info ada nggak? Ada info terbaru? Itu dulu Kang, tanggal 25 di MAJT ada Gambang Safaat. Dan Kiai Kanjeng ya. Kiai Kanjeng. Dan Kiai Kanjeng ada di sana, silahkan kalau suka dengan cara ngaji Ma'iyah, simbol di Gambang Safaat silahkan hadir jam 8 hingga selesai. Tapi sebelum kita ada tanya jawab, saya ingin dengar suara lantangnya bacaan puisi yang pernah juara antar RT. terlalu jauh, terlalu jauh. Satu terlalu keluarga jauh. saja. Oh gitu. Nah, kita panggil dulu siapa dia? Si ganteng dari Padepokan Sangkar Buana. Monggo. Mas Firman. Tepuk tangan dong biar semangat Mas Firmannya. Pir, ojo nang kono Pir. Kuwi lanang kabeh nang kene. Nek swaramu elek ketok. Nah. Pakai gitar enggak? Lah kok butuh keleningan ngono? Oh ngono ya. Ya, di sini saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Debat dalam karyanya Abah Awaluddin Pimai. Kawan, tadi malam debat kandidat, seakan mereka bermartabat, seakan mereka tinggi derajat, seakan mereka punya semat, seakan mereka berpangkat, seakan mereka punya harakat. Kawan, saling menyerang nada tinggi, saling masalah dicari-cari, saling mencela dan memaki, sangat sedikit orientasi. Untuk sesama kandidat dipuji, terkesan ada yang sakit hati, terkesan ada yang dikebiri. Entah kenapa itu terjadi. Kawan, debat itu mengajak, bukan mengejek. Debat itu merangkul, bukan memukul. Debat itu mengayomi, bukan menghakimi. Debat itu ramah, bukan marah-marah. Debat itu santun, bukan lantun. Debat itu bijak, bukan membajak. Debat itu menebar bau kasutri, bukan menebar duri. Kawan, luka kaki bisa diobati, luka hati kemana obat dicari. Matur suwun. Kawan, kalau debat menjadi perpecahan, tidak menjadi persatuan, tiadakan. Kawan, kalau debat hanya menjadi sebuah tontonan agar tepuk tangan menjadi sebuah panutan, tolong singkirkan. Karena debat hanyalah sebuah keakuan. Padahal kami di sini banyak orang-orang yang peduli akan kenegarawan. Tepuk tangan untuk dengan semuanya. Kawan,
Debat mengukur kedalaman. Debat itu menguji kecerdasan. Debat itu menilai ketangkasan. Debat itu mengukur wawasan. Debat itu melacak pengalaman. Debat itu menilai keakuratan. Kawan, debat itu bukan sembarangan. Debat itu bukan serampangan. Debat itu bukan mencari kelemahan. Debat itu bukan mengungkit kesalahan. Kawan, debat itu menawarkan gagasan. Debat itu punya tujuan. Debat itu uji nyali. Debat itu uji visi dan misi. Debat itu bukan tebar janji. Debat itu syarat materi. Debat itu bukan cuap-cuap tanpa bukti, kawan. Kawan, debat boleh saja, asal jangan debat kusir. Tepuk tangan dong. Bagaikan mendung, bagai bunga matahari, bagaikan hujan, bagaikan sinar pelangi. Bicaralah, bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Tertawalah, ku ajak kamu ke awan pemutih bintang, lalu jadikan hiasan. Bicaralah, bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Gak perlu mimpi, gak pakai janji, gak ada kecewa, gak ada yang dirugikan. Seperti cinta, seperti ketardisi, seperti api, seperti apa sajalah, seperti angin, seperti sakit yang hilang, seperti asa, seperti yang diinginkan. Hayalkanlah semaumu, bicaralah sesukamu. Hayalkanlah semaumu, bicaralah sesukamu. Hayalkanlah sesukamu, bicaralah semaumu. Hayalkanlah sesukamu, bicaralah sesukamu. Wow. Tepuk tangan Tepuk tangan. dong. Kata terakhir, bicaralah sesukamu, tapi kita harus bijak akan apa yang akan kita sampaikan. Yuk, moga yang mau bertanya silakan. Lainnya? Oke, 2, 3, 5. Oke, ada 7. Sip, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Ustadz. Saya izin bertanya, Ustadz, dari Unwahas. Ustadz, ada seorang wanita yang bertanya tentang keburukan teman saya kepada saya.
Kebetulan saya mengetahui semua sifat buruk dan baik teman saya. Lalu, saya tidak ingin ikut campur dalam hal ini karena takut berdosa, termasuk menyebarkan aibnya. Tetapi seorang wanita itu menanyakan keburukan dan meminta kesaksian saya karena kesaksian saya dapat membantu memecahkan masalahnya dia. Pertanyaan saya, Ustadz, saya harus bagaimana? Apakah saya harus membantu seseorang itu dengan mengatakan yang sebenarnya sifat teman saya tersebut, atau saya hanya diam? Terima kasih. Oke, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tema malam ini, Mas tadi lupa temanya. Maksiat nomor, tobat forever. Oh ya, dengan fenomena anak muda sekarang dimanapun tentang judi online, Pak. Jadi judi online itu pas ada uang kita main, pas gak ada uang kita gak main. Berarti pas punya duit kita depo, kalau gak ada duit kita tobat. Lah, apakah seperti itu bisa tobat habis habis kita depo kalah gak punya uang kita tobat, setelah tobat kita punya duit lagi kita depo lagi, kita kalah lagi kita tobat lagi, atau gimana, Pak? Ya, itu aja, terima kasih. Pelaku. Tadi udah disampaikan Mas, tobat kita tobat nasoha atau tobat mangan sambel. Soalnya banyak semua banyak yang konsisten itu tidak konsisten. Sakarep PDW gitu, Mas. Terima kasih. Sabar Mas, sabar. Nanti tak kene ya. Tadi yang lain? Pentakon. Abot apa enteng? Enteng apa abot? Oh, iki gendeng unah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Khairunuha. Ustadz, Afan, sebelumnya Anda ingin bertanya mengenai, kan ini kan tobat ya. Misalnya kita kan, yang namanya tobat itu kan menyesal dan meninggalkan. Kalau misalnya kita sering meninggalkan sholat dengan sengaja, mungkin dengan malas atau bangun siangan, atau mungkin karena ya emang nggak mau gitu. Tapi kita sebenarnya takut gitu, dan tahu hukumnya itu wajib. Sedangkan kalau puasa Ramadan itu kan kalau ditinggalkan wajib mengganti nggih. Apakah kalau sholat harus diganti juga, dan bagaimana cara menggantinya, karena mungkin banyak sekali yang rokat-rokat yang telah kita tinggalkan. Tersuwun. Ada lagi? Yang perempuan-perempuan? Ada lagi yang mau bertanya? Monggo yang dulur wanita. Silakan. Lumayan, satu pertanyaan umroh. Ini ada Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia dari Universitas PGRI Semarang, Ustadz. Izin bertanya Ustadz, tapi ini pembahasannya sedikit keluar dari tema pada malam hari ini. Jadi seperti ini Ustadz, pacaran itu kan selalu indikasinya lebih ke melakukan perbuatan maksiat gitu Ustadz. Nah, bagaimana nih jika ada dua insan yang mereka itu melakukan hubungan pacaran, namun suatu ketika mereka ini mempunyai niatan untuk serius dan menuju ke jenjang pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan, untuk sama-sama memperbaiki diri, dan untuk sama-sama menyempurnakan agama. Namun di tengah jalan itu niatan baik tersebut itu banyak terjadi konflik permasalahan yang kemudian memunculkan suatu keraguan. Dari keraguan tersebut itu sebenarnya menjadi cobaan atas niatan baik yang diniatkan oleh kedua insan tersebut, ataukah justru itu sebuah pertanda oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hubungan mereka itu memang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Takbir. Adakah lagi yang mau bertanya? Empat rien. Oh, 4 dulu. Ini dua. Ya. Moderatornya ya meh tekon sebelah. Monggo Mbak Nia silakan tanya.
Oke. Saya mau bertanya Ustadz. Jadi menanggapi fenomena atau berita yang belakangan ini, ada pasangan artis yang baru saja bercerai. Oh, pengen jadi artis? Bukan. Terus? Jadi masa lalu dari sang mantan suami itu dulunya pernah tertangkap karena kasus narkoba. Kemudian ada keinginan untuk berhijrah, kemudian berhijrah dan kemudian menikah. Nah, saat menikah menjadi suami, kemudian terjadi lagi, dia memakai narkoba lagi. Dan dari situ akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai, sang mantan suami akhirnya tertangkap lagi barusan ini karena kasus narkoba. Nah, pertanyaan saya adalah di takaran mana kami sebagai istri itu jadi istrinya tau? bukan. Katanya kami Kalau tadi. kayak gitu itu seseorang ini pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua dan kami mau untuk memaafkan kemudian memberi kesempatan kedua atau kapan itunya gitu loh Ustadz. Nah ini. Masih worth it nggak untuk diperjuangkan? Oh iya. Terima kasih. Nih ya, itu loh yang tadi baju badai itu udah siap, kenapa kamu menunggu yang di sana? Iya. Ya, pertanyaannya bagus-bagus semua. Pertanyaannya mudah, jawabannya yang susah. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah kita membuka aib orang, ya kan, sebagai saksi dan lain-lain itu? Kalau bisa jangan. Jadi begini Mbak, contoh ya, Mbak berkawan dengan ini, ya berkawan. Terus ada keluarganya Mas ini, karena jenengan berakrab, kalau keluarganya Mas ini mau melamar kawan jenengan tadi itu. Penjenengan haruskah berterus terang untuk menyampaikan tentang kelemahan-kelemahan Mbak ini? Enggak boleh. Hanya disampaikan saja, menurut saya Pak, lebih baik yang lainnya saja. Itu saja. Tapi kalau dia tetap juga pengen, ya sudah lepas kita. Kalau kita mau menyampaikan dari A sampai ke Z kelemahan kawan kita, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Menurut saya Pak, menurut pertimbangan saya, kalau bisa cari yang lain. Kan selesai. Kaitannya masalah tadi, bagaimana kalau punya duit judi online, nggak ada duit mandek. Nah, itu bukan taubat namanya. Tombol. Itu bukan taubat namanya. Ya sama halnya orang tidak pergi melonte karena sudah usia 70, sudah nggak ngaceng. Oh ya itu bukan taubat namanya. Bukan taubat namanya. Ya kan? Itu saya katakan tadi ketika sudah ada nazar, sudah akan ada ciri-ciri sudah mau wafat, baru ya Allah saya taubat. Ya bukan taubat namanya itu. Jadi pengertian daripada taubat itu artinya betul-betul menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana Pak? Kami ini kadang-kala meninggalkan sholat. Apakah sengaja atau penyakit M? Malas. Apakah diqadha? Ada. Jadi bukan hanya puasa yang diqadha, sholat pun juga diqadha. Niatnya bagaimana? Usalli fardal maghribi salasa raka'atin qadhaan. Qadhaan lillahi ta'ala. Kalau saat sekarang adaan. Kalau itu mengqadha, artinya mengqadha apa? Menebus hutang, qadhaan.
Ya, jadi kalau sekarang adaan kalau mengqadha menebus yang lewat namanya qadhaan. Usalli fardal maghribi salas rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Kalau mau mengqadha salat di Mekah. Di Mekah mengqadha salatnya karena satu kali salat di sana sama dengan pahalanya 100.000 kali ganda. Pahalanya. Kalau di sini kan hanya satu. Satu kali sholat zuhur pahalanya 100.000 kali ganda. Maknanya 55 tahun dengan sholat berturut-turut di tanah air baru satu sholat zuhurnya di sana. Jadi ke Mekah. Umrah atau haji gitu kan. Jadi intinya bisa dia qadha. Ya begitu juga masalah zakat. Ya kan ada duit kemarin tapi tidak mengeluarkan zakat, itu Anda punya hutang, berkewajiban untuk membayar ketika sudah punya duit untuk hutang yang zakat yang belum Anda lakukan itu. Kalau sengaja meninggalkan sholat wajib itu diqadha atau ada proses-proses yang lain nggak Pak Awal? Itu yang diqadha tadi itu adalah ya kan ketika kelupaan, ketika sudah lewat waktunya, itu yang kita qadha. Tetapi unsur kesengajaan ini gimana unsur kesengajaan ini untuk meninggalkan? Sebenarnya saya kurang paham tuh Kang Dur. Sengaja meninggalkan sholat duhur atau asar atau yang lainnya gitu, Abah. Itu sama dengan orang kafir. Ada hadis Rasulullah SAW, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin itu adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat tiang agama. Jangan bermalas-malasan untuk tidak sholat. Yang pertama kali dihitung di hari kiamat nanti adalah sholat. Lagi-lagi sering saya sampaikan. Anda jangan ingat Allah ketika Anda dalam keadaan susah. Anda jangan ingat Allah ketika Anda dalam keadaan butuh. Tapi ingatlah Allah ketika Anda susah, niscaya Allah akan ingatlah Allah ketika kita dalam keadaan senang, niscaya Allah akan ingat kita ketika kita dalam keadaan susah. Itu pentingnya begitu. Ya. Pertanyaan yang keempat tadi. Gimana tadi yang keempat tadi lupa? Perempuan. Enggak yang sana tadi. Berpacaran. Oh, tidak ada dalam Islam yang namanya pacaran itu tidak ada. Tidak ada. Terus adanya apa? Adanya khitbah. Khitbah itu artinya apa? Lamaran. Nek jenengan sudah srek lamar. Nek tidak mau perempuannya menolak, ya cari yang lain. Dunia tidak selebar daun kelor. Enggak usah pacaran itu mengarah kepada kemaksiatan. Nek jenengan sudah srek, maka dalam Al-Quran, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek srek langsung, Pak, PDKT apa? Jangan-jangan nanti layu sebelum berkembang. Ya kan? Sampaikan saja, baju putih kancingnya 5, hilang 1 dibelah 2. Biar sakit dipukul mama, asal jadi kita berdua. Ya kan? Udah. Kun payakun atap 2 bidang. Ya kan? Akon tidak akon, tetap kupinang. Ya kan? Harus begitu. Ya. Jadi pacaran itu tidak ada dalam Islam. Jadi kalau memang sudah ada hasrat dan lain sebagainya,
laki-lakinya punya hasrat, perempuannya itu hasrat, udah menikah. Terus bagaimana perjalanan hidup? Nah, insya Allah tidak akan makan batu. Nggak ada. Mohon maaf, penjelasan sudah menikah ya? Belum. Tidak, insya Allah tidak akan makan batu. Ini gara-gara ragu terus nih, nggak menikah. Udah menikah saja. Kalau perempuannya menolak, cari yang lain. Gitu aja kok, repot. Ngapain perempuan jual-jual mahal? Itu nggak masuk itu dalam konteks. Tapi lagi-lagi panjenengan-jenengan ini tidak ada nekat. Hanya panjenengan bayangkan gelemra. Ayunda dengan Ayunda gelemra. Lagi nonoto. Iya kan. Parani ke rumahnya ya Ayunda itu. Alamat kamu di mana, Mbak? Kenapa? Saya mau melamar Anda. Selesai. Terus uripe piye? Pokoknya nak satu piring kita berdua. Ya kan? Pokoknya dunia ini milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Ya. Itu masalah. Oh, kalau ingat nikah itu, ya kan? Cerai itu adalah dihalalkan oleh Allah, tetapi dibenci. Sekali lagi saya katakan, cerai itu halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Terus bagaimana? Kita harus kokoh untuk mempertahankan sendi-sendi rumah tangga kita. Jangan sampai rapuh perjalanan rumah tangga kita. Ini adalah ujian dalam menghadapi hidup. Tidak sedikit kadang kalau orang kandas dalam bahtera rumah tangganya. Iya Pak ya? Tidak sedikit, apalagi orang-orang yang bintang film apapun. Salah selebriti itu. Pak. Nah, ini kan serius. Jadi terus bagaimana? Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan suami istri bertengkar, ada tamu, stop pertengkaran. Stop pertengkaran. Malam-malam bangunkan istri. Sampai di mana pertengkaran tadi? Sampai di mana pertengkaran tadi? Dan masalah mana yang bertanya tadi? Kalau sudah menjadi suami istri, kelemahan-kelemahan istri jangan diceritakan. Nah, kelemahan-kelemahan istri jangan diceritakan orang lain. Kelemahan-kelemahan suami jangan diceritakan orang lain. Ayo mari kita selesaikan berdua. Bahkan orang tua sendiri pun jangan tahu, jangan dikasih tahu. Harus diselesaikan sendiri. Berdua harus menyelesaikannya dan sebagainya. Jangan. Nanti kalau orang ketiga tambah. Oh, kamu baru tahu ya? Dari dulu dia begitu. Dikipas-kipasin. Apa enggak kandas rumah tangganya dengan? Tapi lagi-lagi sebelum menikah itu ya ada namanya dalam agama itu sholat istikharah. Minta pilihan, petunjuk. Ya, minta petunjuk. Tapi kalau memang sudah hati sudah full ke situ, enggak usah sholat istikharah. Langsung aja. Ya. Di antara jenengan ada yang naksir ya, Mbak Ayunda? Ada? Itu orang yang di pojok. Ada? Parani. Jenengan naksir gitu aja. Pret. Ya, itu Mbak ya. Ya, jadi yang menyelesaikan masalah-masalahnya dengan suami istri itu jangan sampai kandas. Sebab kalau kandas, menjenengan menikah, selesaikan masalah. Katakanlah sama-sama pisah. Yang laki-laki menikah lagi, yang perempuan menikah lagi. Selesaikan masalah. Tidak. Menyelesaikan masalah tanpa masalah kemana? Kemana? Menyelesaikan masalah tanpa masalah ke pegadaian, gundulmu.
Ya. Maka melalui media istiharah. Lagi-lagi Islam tidak ada yang namanya pacaran. Tidak ada. Ya. Karena itu mengarah kepada kemaksiatan. Khitbah, lamaran ada. Tapi setelah lamaran itu nggak usah lama-lama. 2 minggu, 3 minggu sudah nikah gitu. Kalau pertanyaan jenengan tadi, itu orang-orang sekarang itu tobatnya itu tobat yang tidak benar gitu. Terus bagaimana? Kita maafkan nggak dia? Ya kita, Allah saja maha pemaaf. Allah saja maha pemaaf, apalagi kita. Oh dia akan melakukan maksiat, dia akan melakukan dosa, itu urusan dia kepada Allah. Tapi seorang istri berkewajiban untuk taat terhadap suaminya. Ini menolak, omongan saya ditolaknya nih. Ditolaknya. Tapi begitu agama. Wah bagaimana suami saya tidak sholat, apa saya harus taat? Ya harus taat. Masalah dia tidak sholat, masalah dia narkoba, itu urusan dia kepada Allah. Tetapi istri berkewajiban taat terhadap suaminya. Andaikan ada makhluk yang wajib disembah di dunia ini, maka itu sabda Rasulullah, maka perempuanlah yang menyembah terhadap suaminya. Begitu tingginya harkat dan martabat. Martabat apa martabat? Ya kan martabatnya seorang suami. Maka ada hadis Rasulullah, keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan suami. Kalau sebelum menikah keridhaan Allah tergantung pada keridhaan ibu bapak. Tapi setelah menikah berpindah keridhaan itu terhadap suami. Dengar tuh perempuan tuh. Ini jangan sama nanti suami istri. Bu, opo? Kopi bu, kopi, gula entek. Saya heran kenapa? Kenapa orang bersuami istri itu ketika 1 tahun, 2 tahun, Masya Allah, yang yong. Omongannya itu loh. Yang. Masuk tahun ke-5, tahun ke-6. Kenapa begitu? Semestinya semakin lengket. Semestinya semakin lengket. Mohon maaf, saya tidak terlalu pamer kalian. Terlalu pamer kepada jenengan semuanya. Mahasiswa ada 20-an dulu yang tinggal di rumah itu. Ketika dia mau menikah dia nanyakan kepada saya. Konsepnya apa? Resepnya apa? Abah tuh gak pernah nada tinggi terhadap ibu. Ibu pun juga gak pernah nada tinggi terhadap abah. Tidak ada terdengar pertengkaran sedikit pun tidak. Karena kami serumah semua dengan mereka. Karena apa? Karena kita ciptakan yang namanya keharmonisan. Saya sudah menikah 35 tahun yang lalu. Ya begitu Mbak ya. Hindari yang namanya pacaran. Kalau mau gelap nikah cepat. Nggak usah pilih-pilih. Tawan ini Mbak Mani pilih-pilih. Nggak usah terlalu selektif. Ya mau Mas. Mau. Halo. Mau. Kok pada menang KBP? Kenapa? Kapan siapnya? Kapan siapnya? Ya, saya rasa itu pertanyaan dari mas-mas yang lainnya. Monggo, barangkali yang mau tanyakan lagi, silakan. Tepuk tangan dong. Keren ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mumpung ini? Ada yang mau bertanya lagi. Itu di sana kan di atas. Banyak sekali yang mau bertanyakan. Deketin aja Mbak. Oke, saya dekatin. Ini namanya siapa Mbak? Ayunda. Ayunda. Tapi sebelum deketin ada pertanyaan, ada satu lagu dong tentang hero gini deh. Satu lagu. Balada gak apa-apa. Balada tentang yang lagi asik-asik aja. Balada.
Sedih ya Kang. Ya pintu gak apa-apa lagi, gak apa-apa pintu gak apa-apa. Ayo, pintu aja. Allah. Angel Kang. Oke. Wow. Dia bilang begini, masih adakah stripping namanya yang terpampang di buku hatimu? Ataukah sudah direnggut oleh jejaka yang lain? Ya. Itu toh? Sudah, Pak. Nah, ini kan, iya itu kan maksudnya kan begitu kan? Berharap ya. Berharap yang lebih, tapi kenyataannya tidak lebih ya. Maka seperti kita tonton kemarin ada debat, harapan-harapan itu ada keasikan. Kalau yang teradili bukan berarti harus rendah, yang mengadili bukan harus tinggi juga. Tapi kita harus bijak dalam hal menilai untuk menjadikan wawasan kita tadi ditambah. Oke, yang mau bertanya silakan tadi siapa? Monggo, Mbak Ayunda mana? Mic-nya? Udah, silakan. Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya izin menyampaikan sebuah analogi dulu. Jika ada seseorang yang pemalu itu mau belajar bertanya, kemudian mohon maaf pertanyaannya kurang berbobot atau kurang bagus lah. Kan karena dia dalam proses belajar dia itu dicemooh sehingga dia malu, sehingga ada dua kemungkinan. Itu dia malu untuk bertanya lagi, atau justru dari pengalaman bertanya itu dia belajar supaya biar bisa bertanya lagi dengan pertanyaan yang lebih bagus. Nah, sebagai taubaters ya Ustadz, kan misal seseorang itu melakukan dosa, dan setelah dosa kan timbul sesal. Setelah itu dia itu merasa malu kepada Tuhannya, kepada Allah. Bagaimana cara seseorang tersebut supaya setelah malu tadi dia itu enggak pesimis, tidak malu lagi untuk bertobat, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Begitu Ustaz. Terima kasih. Wow. Keren ya. Selanjutnya. Silakan yang di atas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hidayat. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang tema kita ini. Ketika seorang melakukan maksiat, apakah dia masih dikatakan orang yang memiliki iman? Dan ketika orang yang beriman itu, mengapa dia masih melakukan maksiat? Terima kasih. Oke, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Boleh. Saya sering berbuat maksiat, mungkin di sini juga kebanyakan masih sering melakukannya. Yaitu Ya. sering mabuk-mabukan. Ya. Nah, katanya kalau kita sering mabuk-mabukan, itu sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Ya. Kalau kita besoknya melakukan lagi, apakah bertambah jadi 80 hari? Dan seterusnya. Terus kalau kita udah tahu mabuk-mabukan itu, apa kita nggak perlu sholat lagi selama 40 hari? Nah, sesudah melakukan maksiat, kita menyesal dan besoknya berbuat lagi dan lagi. Dan saking banyaknya dosa yang saya buat, dan saking nggak bisa memaafkan diri saya, kalau bisa diibaratkan, jikalau andaikan dosa itu berbau, mungkin bangkai akan lebih harum daripada diriku. Terima kasih. Aduh, piye Kang? Ciri khas ada kejujuran di sini keren, seperti yang ditanyakan oleh Mas Bro tadi. Orang bertanya kadang-kadang kita kena bully, apalagi yang jadi MC saya ya. Pertanyaannya remeh, geblek, goblok dan sebagainya. Tapi pembelajaran yang kita dapat, seperti yang Kamis kemarin kita sampaikan. Tidak semuanya yang hadir berani bertanya.
Tidak semuanya. Tidak ada keberanian pun juga banyak. Tapi yang berani bertanya, tata katanya kadang menjadi tidak indah dan jadi remeh. Kelas kita menghargai dengan bijak. Walaupun cara saya mengejas jenengan bukan untuk menjatuhkan. Maka malam hari ini datanglah dengan kegembiraan, maka jenengan akan tidak jadi tegang, santai, enjoy. Pertanyaan yang ketiga tadi, wow, bagi saya, aku banget. Aku banget. Saya kerja di mall, Mas. Malam minggu, sadu. Padang mataku. Nak mabuke terus dino pengke 40. Piro? 1200 dino tuh. Odar wae. Mabuke 3 sasi, umur dhewe entek. Neraka langsung. Yang berhak menjawab adalah Pak Yai. Moga Pak Yai dijawab dengan pakai dalil Pak Yai. Karena saat ini dulur-dulur dan saya pribadi yang masih jauh dari kata pantas untuk kualifah diri sendiri, bisa kita timba ilmunya. Nuhun. Ya. Pertanyaan tadi ini. Jadi kita jangan malu untuk bertanya. Ada ungkapan, malu bertanya sesat. Malu bertanya, itu dulu malu bertanya sesat di jalan. Sekarang malu bertanya enggak nyampe-nyampe. Betul apa dikatakan oleh Kang Dur tadi, tidak semua orang berani untuk bertanya. Orang-orang bertanya itu kalau perlu diberangkatkan umroh di MAJT. Kan ada Ka'bah di sana. Jadi begini Mas, untuk mengetahui orang pintar ada kata-kata bijak. Untuk mengetahui orang pintar lihat pertanyaannya. Untuk mengetahui orang bijak lihat jawabannya. Buat status tuh. Untuk mengetahui orang pintar lihat pertanyaannya. Untuk mengetahui orang bijak, lihat jawabannya. Maka, ya kan, kalau ketika dipaido di orang untuk bertanya kita, jauh nggak usah berhenti kita bertanya, tanya saja barangkali tahapan ke depan lebih bagus, lebih bagus. Intinya hidup ini adalah try and try. Coba kita melihat anak bayi yang belajar jalan. Ya. Anak bayi yang belajar jalan, jatuh, apa dia tidak naik berdiri lagi? Ya kan, jatuh naik berdiri lagi. Begitu. Siapa yang pernah belajar naik sepeda? Naik sepeda. Pernah? Pernah jatuh? Terus setelah jatuh kapok? Tidak, itu begitu halnya begitu. Ya. Tidak jadi masalah. Kita hidup itu jatuh dan sebagainya dipaido itu hal biasa. Biasa. Tapi lagi-lagi seiring dengan berkembangnya, seiring dengan berjalannya, insya Allah kita yang banyak bertanya itu nanti akan lebih bagus ke depannya. Itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang satunya tadi, mohon maaf. Apa tadi? Mabuk. Wow. Terus bagaimana Pak? Kalau saya mabuk terus dan sebagainya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Itu yang namanya mabuk, itu adalah dosa besar. Kenapa kita disuruh kenapa kita disuruh untuk bersegera bertaubat? Jangan-jangan kita dalam mabuk meninggal. Apa enggak kafir? Kan dikhawatirkan begitu. Pak, kemudian saya saya melakukan ini maksiat dan sebagainya. Kemudian mabuk lagi,
Betul apa yang Anda katakan bahwa ketika mabuk 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau begitu enggak usah sholat sekalian, ya kafir aja sekalian man. Emangnya kalau kamu kafir, mohon maaf, apa Gusti Allah rugi? Emangnya kalau jenengan sholat, Gusti Allah untung? Tidak. Kesemuanya itu adalah berbalik kepada diri kita masing-masing. Terus bagaimana? Ada pertanyaan tadi masalah ketika saya mabuk itu terus iman. Lagi-lagi ada hadis Rasulullah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu turun naik. Ketika kita melakukan ketaatan, maka keimanan kita naik. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka iman kita turun. Makanya disebut dengan al-iman yazidu wa yanqus. Kalau dia minum-minum apa tetap iman? Ya, keimanannya turun naik. Terus bagaimana caranya supaya keimanan ini tetap? Sebab dalam Al-Quran yarfa'illah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Iman, harus ada kekuatan iman dalam kehidupan kita. Yarfa'illah alladhina amanu wa aminu wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, intinya jangan putus asa. Putus asa itu adalah dosa. Putus asa adalah dosa. Maka dari itu ketika jenengan lagi-lagi sudahlah masalah minuman keras dan sebagainya itu apa sih manfaatnya? Ada manfaatnya? Siapa yang ngomongnya? Gundulmu. Itu pada saat sekarang mungkin Anda mengatakan, wah strawman. Tapi ketika usia sudah lanjut. Tidak satu orang dua, tidak satu kali dua orang yang pernah saya temui itu. Penyesalan yang timbul. Karena fisiknya sudah, kulitnya sudah kendur, giginya banyak yang gugur. Pikirannya akhirnya simpang siur seperti orang teler. Ya kan? Rumahnya digusur, nggak lama lagi masuk kubur. Ya begitu. Sudah. Ya. Tidak ada yang dapat memberikan nasihat kepada kita kecuali kita sendiri. Tidak ada yang bisa menjadikan kita ini adalah baik atau menjadi orang baik selain kita sendiri yang menasehati pada diri kita. Orang tua tidak, guru tidak. Paling guru menyampaikan dampaknya ini, orang tua menyampaikan dampaknya ini. Tetapi kesadaran itu, ingat, sejauh mana kesadaranmu, sejauh itu pula harapanmu. Nek dengan tidak sadar-sadar, maka jangan harap untuk mendapatkan harapan. Sepakat? Camkan dari situ. Intinya yang minum tadi itu, sadarlah kau. Sadarlah kau. Ya kan? Apalagi dari mana? Dari Sumatera Utara ya. Hah? Apa ya pertanyaannya? Yang dari Sumatera Utara. Saya ulangi ya Mas. Ketika orang bermaksiat, apakah dia masih memiliki iman? Dan kenapa orang yang beriman masih bermaksiat? Itu yang sudah saya jawab tadi. Kenapa orang yang beriman itu masih melakukan maksiat? Lagi-lagi ketika dia melakukan maksiat, maka imannya rendah, turun. Ketika dia melakukan ketaatan, maka dia adalah imannya naik. Dia muslim. Ingat, orang muslim belum tentu mukmin.
Orang muslim belum tentu mukmin. Orang muslim belum tentu beriman. Orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang beriman pasti muslim, Islam. Di mana kau? Di Medan di mana? Oh, Siantar. Oh, saya itu kalau dengan orang Medan. Apa kau bilang? Ya kan, apa kau bilang? Kapal selam pun sudah saya telan itu. Ini sama kita ini. Saya ini dari Batak. Batak. Danau Toba. Apa kau bilang? Ya kan, Sumatera. Jadi ada kawan saya orang Sumatera itu, ya kan, pulang ke kampung, ucok. Ya kan, ucok. Iya, Oh, bagus sekali. Arloji kamu ucok, dikasihkannya. Oh, bagus sekali sepatu kamu ucok, kasihkannya. Bagus lagi cincin kamu, dikasihkannya semua. Istri kamu cantik. Dikasihkannya. Ya kan? Dikasihkannya semua. Kalau tinggal apa? Tinggal ikat pinggang. Oh. Ucok. Bagus sekali ikat pinggang kamu. Oh, sini enggak saya kasihkan. Kenapa? Kalau yang lain itu hasil rampokan semua. Ya kalau ikat pinggang ini milik sendiri. Itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak. Saya rasa itu saya sampaikan. Tepuk tangan dong, boleh. Saya yakin kalau pertanyaan tadi dijawab kurang sempurna, mungkin bisa sowan ke rumah beliau di Ngalian. Silakan, pintu rumah beliau terbuka. Dan kalau ingin datang di kajian juga beliau hari Rabu malam di Azuri, silahkan datang ke sana. Pesantren Azuri, Gus Lukman. Saya lagi boleh tepuk tangan paling meriah dong. Oke Mbak Ania, masih ada kata-kata indah untuk disampaikan? Cek. Saya punya puisi. Iya. Bro, pecis tinggal bro, puisinya di jalan. Ayo, oke dek. Puisinya singkat aja. Setia. 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 Setia bukan karena kita sempurna, tapi setia karena kita saling menjaga. Kesetiaan itu seperti angin. Kita tidak bisa melihatnya, namun kita bisa merasakannya. Hanya waktu yang dapat menguji kesetiaan dan komitmen. Namun komitmen adalah langkah awal untuk setia. Komitmen untuk siapa? Komitmen dengan Allah, komitmen dengan sesama manusia, dan komitmen kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Kasih aplaus dong. Seperti ku lari ke hutan, kemudian teriakku. ADC, ada apa dengan cinta? Kata-katamu bijak sekali, matanya tidak pernah berkedip sekalipun. Karena engkau akan sekali detik lewat, kubil itu akan dibatalkan. Masya Allah, amin, amin, amin. Rampung ke kuliahmu, karena setelah itu nikah, engkau akan jadi seorang maritim sejati. Iya kamu, ngapain buka saya? Aku sekelewat. Udah siap ditinggalkan suami seorang pelaut? Alhamdulillah, aku aneta. Santren delik mantu. Teman, kita tutup dengan doa. Kita langitkan bareng. Kita aminkan bareng. Dan derek pantunganipun Abah, Mbak Yu Ima, Mbak Yu Tantri, dan siapapun di antara kita yang lagi sakit, segera mendapatkan obat untuk kesembuhan. Yang lagi kena musibah, segera mendapatkan pencerahan untuk permasalahan. Yang sing semester akeh karepmu, karena itu sebuah kebanggaan, terus ke wong tuamu akan nangis karepe dhewe.
Dan yang jomblo seperti saya segera mendapatkan seorang kekasih. Kekasih yang sudah kubil tuh. Ya dek ya. Moga wayai pimpin doa buat kami ini yang masih haus akan ilmu dan kepandaian-kepandaian apapun. Monggo. Ya. Mari kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga yang mawaddah. Rezeki kita berlimpah ruah. Saged tindak Mekah Madinah. Kita semua menjadi orang yang soleh dan soleha, ahli ibadah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya Allah. Nas'aluka bi asma'ika ya Rahman. Nas'aluka bi asma'ika ya Rahim. Ya Halim ya Azim ya Hakim ya Qadim ya Mukim ya Karim. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman wa khallisna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Selamatkanlah harta kami ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin kami ya Allah. Selamatkanlah jamaah kami ya Allah. Selamatkanlah pesantren Delik ya Allah. Dari ancaman mara bahaya dan fitnah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puisi Mbak tadi ini bagus sekali. Mungkin saya tutup seperti yang ikan teri sayur lodeh puisinya nih. Ngeri deh. Ada tambahan Pak ya? Ya. Apa itu? Jangan gori ono lelene. Cakep. Cakep. Mbak ngeri ndelok ke pasuryane. Masya Allah. Ayo yang berpecis. Asik, asik. Badek mabang kopiah mireng. Bulan Ibu terang, mabang bulan, mergo bulan terang, bulan purnama, nagatari disangka daun. Mantap. Jangan dikata berpisah lama, berpisah sehari rasa setahun. Masya